Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahan siswa yang saya hadapi di bulan Desember ini, ada beberapa masalah. Yang pertama, mencontek saat ulangan, melanggar tata tertib, sering tidak masuk tanpa keterangan, perundungan, tidak mengerjakan tugas, dan tidak melaksanakan piket di kelas. Sebelumnya yang sudah saya bahas yaitu permasalahan melanggar tata tertib dan tidak mengerjakan tugas. Untuk kali ini yang akan saya bahas adalah mencontek saat ulangan. Pada bulan Desember ini, sekolah kita mengadakan penilaian akhir semester. Pada saat penilaian akhir semester ini tidak menutup kemungkinan tetap saja ada siswa yang mencontek pada saat ulangan. Menyontek dalam pelaksanaan ulangan adalah merupakan perbuatan meniru atau menciplak pekerjaan orang lain sesuai dengan aslinya, atau perbuatan ide orang lain yang berupa cara-cara yang tidak dibenarkan dalam tata tertib saat ulangan. Mencontek saat ulangan ini adalah seperti sudah menjadi kebiasaan bagi anak-anak. Oleh karena itu, perlu ada upaya dari guru untuk mengatasi hal tersebut. Kita akan melihat kenapa siswa mencontek saat ulangan. Yang pertama, proses belajar alami. Pada dasarnya, mencontek itu adalah bagian dari pertumbuhan manusia. Mencontek itu merupakan cara seseorang untuk menambah kemampuan mereka. Sebagai contoh, pada usia 3-6 bulan, anak mulai menirukan ekspresi wajah orang lain. Sementara pada anak usia 9-12 bulan, anak mulai meniru gerakan dan beberapa tindakan yang mereka lihat. Berdasarkan kedua tahap perkembangan anak tersebut, bisa dikatakan bahwa meniru atau mencontek adalah proses belajar alami manusia. Kemudian yang kedua, alasan kenapa siswa itu mencontek saat ulangan. Yang kedua ini adalah adanya zaman mencontek. Jika diperhatikan, teknologi seperti handphone berkembang dengan saling mencontek. Mungkin bukan secara bentuk tetapi dari jenis fiturnya. Ketika satu model atau merek memiliki fitur tertentu, merek lain akan berusaha mengadaptasi fitur tersebut dan memproduksinya dengan harga yang lebih murah. Tidak hanya teknologi, perkembangan mode berpakaian juga saling mengikuti. Contohnya adalah sepatu. Tidak hanya bentuknya, beberapa merek mengembangkan jenis sepatu dengan fitur-fitur yang serupa dengan sebelumnya. Mencontek dalam kedua contoh di atas tidak secara langsung diikuti karena ada proses inovasi. Dengan kata lain, mencontek membuat seseorang untuk memperbaiki produk, karya, atau diri sendiri. Yang ketiga, alasan kenapa siswa itu mencontek adalah karena aktualisasi diri. Saat ini sistem pendidikan berbasis pada ranking dan set pikir berbasis pada hasil atau nilai, sehingga siswa merasa tertekan karena mereka harus tinggi bagaimanapun prosesnya. Karena hal itu terjadi, siswa akan memiliki kecenderungan untuk mencontek demi mendapatkan nilai yang tinggi. Dari ketiga alasan itu, maka solusi yang harus saya lakukan adalah yang pertama, beri semangat dan motivasi belajar kepada anak, kepada siswa yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, solusinya adalah menjaga kepercayaan diri anak. Kemudian yang ketiga, apresiasi usaha anak. Jadi apabila siswa menjawab soal ulangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus tetap memberikan apresiasi. Kemudian yang keempat, jangan hanya fokus pada hasil. Dan yang terakhir, jangan membanding-bandingkan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Itu solusi yang bisa saya berikan
pada siswa yang mencontek pada saat ulangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.